Semoga ya, semoga bunda-bunda ya tambah hafalan, jangan dilupakan hafalan yang lama ya. Walaupun bunda tidak ambil program yang 1 juz, tapi usahakan surah-surah sebelumnya itu tetap dijaga, tetap dimurojaah, jangan ditinggalin ya sayang. Itu nanti itu bisa jadi syafaat kita nanti di yaumil akhir. Ya. Nah, ini kalau ini sepertinya ada yang baru. Sebentar. Oke. Oke, kita mulai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika kita perhatikan urutan serta isinya surat Al-Mutaffifin ini, kenapa Al-Mutaffifin ini ditaruh di antara ditaruh setelah At-Takwir dan Al-Infitar. Afwan, ini saya kecilin dulu ya. Saya mute. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya nanti ya, kenapa Al-Mutaffifin ini ditaruhnya itu setelah At-Takwir dan Al-Infitar di urutan di dalam Al-Qur'annya. Ini kalau At-Takwir kita berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat secara detail ya, mulai dari keadaan langit pada hari kiamat kelak, keadaan bumi, keadaan lautan dan lain sebagainya. Lalu Allah sebutkan secara detail tentang kedahsyatannya ya. Selanjutnya di surah Al-Infitar Allah menyebutkan sebagian saja dari dahsyatnya hari kiamat, lalu menyebutkan tentang celaan Allah terhadap orang-orang kafir yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala serta tidak beriman kepada hari kiamat. Lalu di surah Al-Infitar juga disebutkan tentang 2 golongan manusia, yaitu ada al-abror, ada orang-orang baik yang mendapatkan kenikmatan, dan al-fujar, orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan. Nah, sedangkan pada surat Al-Mutaffifin nanti kita akan bicara nih, selain Allah tuh menyebutkan detail tentang siapa sih al-abror ini, siapa sih al-fujar ini. Kalau sebelumnya di surah Al-Infitar ini cuman disebut sedikit ya, cuman disebutkan sedikit bahwa innal abrara lafi na'im, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, mereka akan berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Terus wa innal fujjara lafi jahim, orang-orang yang durhaka berada dalam neraka jahim. Nah, di surah ini, di surah Al-Mutaffifin ini disebutkan secara detail bagaimana orang-orang baik itu, bagaimana orang-orang fujar itu. Orang-orang fujar ini adalah orang-orang yang mungkin dia Islam, tapi dia fajir. Fajir itu apa? Fajir itu dia suka berbuat maksiat, gitu. Suka berbuat maksiat. Terus dia tuh tahu hukumnya kalau itu dosa, tapi dia tetap melakukan dosa itu. Ya, jadi kalau jadi memang, nah balik lagi saya ceritakan ya, kalau misalkan di urutan asbabun nuzul itu berbeda dengan urutan di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau urutan asbabun nuzul itu kan dia tidak sesuai dengan urutan Al-Qur'an sekarang ya. Kayak yang pertama kan kalau di asbabun nuzul adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an yang pertama itu disebutnya adalah Al-Fatihah gitu. Kenapa kok urutannya berbeda? Nah, ini siapa yang menyusun urutan? Nah, ini tetap saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas petunjuk dari Allah yang menyusun urutan Al-Qur'an itu. Jadi sebelum dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Rasulullah SAW itu sudah memberikan direction gitu. Jadi udah dibuat urutan-urutannya sesuai dengan petunjuk dari Allah. Nah, lagi sebetulnya surat Al-Mutaffifin ini termasuk surah Makkiyah ataukah surah Madaniyah ya? Nah, ini juga menjadi perdebatan apakah dia Makkiyah ataukah Madaniyah. Beberapa ulama menyebutkan ini, ada sebagian ini yang nyebutin ini Makkiyah loh. Ini ada juga yang menyebutkan ini Madaniyah loh. Kalau secara garis besar, sebagian besar mayoritas dari surah Al-Mutaffifin ini memang ceritanya tentang keimanan tentang hari
kiamat. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Apa yang didapat oleh orang-orang abror, apa yang didapat oleh orang-orang fujar gitu. Tapi ada beberapa redaksional, ada beberapa narasi dari surah Al-Mutaffifin ini yang dianggap para para ulama tafsir ini adalah ciri dari surah Madaniyah. Kenapa? Karena jadi kalau pertama disebutkan wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Nah, itu disebutkan seperti itu. Terus ada alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Tapi kalau dia yang menakar, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka minta dikurangi. Nah, ini salah seorang ulama ahli tafsir dari mazhab Syafi'i, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, beliau menjelaskan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya 3 ayat pertama dari surah Al-Mutaffifin ini. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW ini berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Waktu Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah ini mendapati penduduk Madinah ini, error banget, buruk dalam hal menakar dan menimbang. Ya, jadi orang-orang di Madinah itu udah biasa banget kalau mereka membeli barang, mereka ingin agar takarannya itu sempurna. Namun ketika mereka menjual barang, mereka mengurangi takarannya. Jadi praktek semacam ini sering dilakukan oleh para penduduk kota Madinah sebelum Nabi datang ke kota Madinah. Nah, maka turunlah surah Al-Mutaffifin. Balik lagi, ini orang-orang penduduk Madinah ini siapa sih sebetulnya? Nah, jadi Bun, kalau dirunut lagi ceritanya, siapa sih penghuni kota Madinah pada masa itu adalah, kita lihat lagi, agama-agama Samawi, agama-agama yang dari sama itu langit, itu kan tidak hanya Islam. Allah sudah menurunkan agama sebelumnya, agama untuk Nabi Daud ya, melalui kitab Zaburnya. Ada Yahudi, Nabi Musa lewat kitab Tauratnya, dan ada Nasrani kepada Nabi Isa lewat Injilnya. Namanya baru yang terakhir itu baru Nabi Muhammad SAW, ada Al-Quran, ya, kitab sucinya Al-Quran. Nah, namanya semuanya itu agama Samawi, tipikal agama Samawi, agama yang diturunkan dari Allah langsung, ya, diturunkan kepada para nabi dan rasulnya Allah, sudah pasti sebetulnya pokok ajarannya itu sama. Sebetulnya aslinya dulu ya, mau itu agama Yahudi atau Nasrani, itu sebenarnya sama. Mereka mengajarkan ketauhidan. Tauhid, keesaan Allah. Ya, semuanya sama. Dan bahkan dari ritual ibadahnya, walaupun mereka belum ada perintah sholat, tapi ritual ibadahnya sama. Mereka sudah ada puasa, zakat, menyembah Allah dengan cara yang berbeda. Nah, itu sudah ada. Dan firman yang diturunkan kepada mereka, 3 Nabi Daud, Musa, dan Isa ini sama. Ya, pokoknya mengajarkannya itu intinya sama. Dan di dalamnya pun dituliskan bahwa suatu hari nanti akan ada khotamun ala nabi, penutup dari para nabi yang menyempurnakan ajaran dari sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad. Disebutnya itu Muhammad Ahmad, pokoknya artinya yang terpuji. Makanya orang-orang Yahudi, Nasrani zaman dulu disebutnya ahli kitab. Apa itu ahli kitab? Ahli kitab maksudnya mereka yang mengimani kitab. Kitabnya Allah, itu ahli kitab. Mengimani berarti nggak pilih-pilih apapun yang ada di dalamnya, diimani. Ya, dulu kitabnya itu masih murni lah, belum ada campuran yang lain-lain. Kalau yang sekarang ini seperti Bible, Injil, itu qadarullahnya sudah campur baur. Jadi udah nggak bisa kebeda lagi tuh mana yang memang firman dari Allah, mana yang pendapat dari
Nabi Isa, ya mungkin semacam hadis ya. Mana yang merupakan pendapat dari para pendeta? Itu udah nggak ada udah campur baur lah. Jadi udah nggak bisa lihat lagi mana yang asli. Nah, di dalam kitab yang asli itu ada tulisan seperti itu, bahwa suatu hari nanti ada Nabi Muhammad yang menjadi khatamun 'alan nabi, penutup dari para nabi gitu. Nah, para ahli kitab saat itu percaya. Mereka di situ pun sudah dijelaskan bahwa khatamun 'alan nabi nanti akan ada di daerah yang banyak kurmanya. Mana di daerah Jazirah Arab yang banyak kurmanya, kurma dengan kualitas bagus, itu ada di Madinah. Makanya orang-orang ahli kitab saat itu, Yahudi dan Nasrani, yang benar-benar sakit, yang benar-benar ahli kitab, mereka berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah. Mereka hijrah ke kota Madinah gunanya untuk apa? Gunanya mereka pengen menyaksikan sendiri khotamun 'alan nabinya itu. Menyaksikan sendiri Nabi Muhammad, dan mereka tuh berjanji mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad. Itu udah ini, pokoknya nanti aku kalau misalkan Muhammad datang nih, aku akan beriman. Nah, balik lagi, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ini dari keturunannya Nabi Ishak. Ingat lagi, balik lagi, flashback lagi cerita tentang Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama ini punya istri namanya Sarah. Qadarullahnya sama Sarah ini sudah lama menikah tapi belum punya anak. Akhirnya Ibrahim menikah lagi dengan Hajar. Hajar menikah tapi tak lama kemudian langsung hamil. Karena hamil, sebetulnya Sarah itu adalah, Masya Allah, sosok perempuan muslimah yang solehah sekali ya. Tapi tetap aja, namanya perempuan cemburu ya. Cemburunya mungkin karena ya gimana nih nasib aku ya, nanti udah belum ada anak gitu kan. Lalu akhirnya demi untuk menjaga hati Sarah, Ibrahim mengungsikan Hajar dan istrinya Hajar dan anaknya Ismail ke kota Mekah. Saat itu Mekah itu masih tempat jin buang anak lah. Nggak ada apa-apa, nggak ada kehidupan, orang airnya nggak ada. Padahal pusat peradaban dunia itu akan ada setelah ada air. Baru setelah ditinggal di sana, kemudian Hajar dan anaknya ini kehausan sehingga harus berlari-lari dari sa'i dari Safa ke Marwah berulang kali sampai 7 kali, 7 kali mungkin udah tepar gitu. Dua-duanya jatuh mungkin ya. Nangis, dan qadarullahnya waktu Ismail menghentakkan kakinya dengan seizin Allah, keluarlah air Zam-Zam itu yang sampai sekarang masih ada. Nah, karena ada air Zam-Zam, maka dikit demi sedikit kota Mekah ini menjadi kota yang maju. Maksudnya jadi karena ada air ya. Kalau ada air kan pusat kehidupan ya. Jadi bisa buat ngapain aja. Nah, jadinya jadi rame. Nah, garis dari nabi-nabi itu banyak dari Ishak, keturunan Ishak. Ishak ini siapa? Ishak ini anak dari Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah. Akhirnya Sarah punya anak juga namanya Ishak. Nah, garis Bani Israel itu dari Ishak. Nah, nabi-nabi dari Bani Israel. Makanya ini para ahli kitab merasa udah pede banget. Oh, ini pasti mereka semua dari ahli kitab, dari Bani Israel. Makanya mereka udah berazam suatu hari nanti kalau sudah ada namanya Ahmad Muhammad yang katanya khotamun 'alan nabi, kita akan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh dia. Ya. Tapi ternyata pada kenyataannya Nabi Muhammad SAW ini bukan dari Bani Israel, bukan dari keturunan Nabi Ishak, tapi keturunan dari Nabi Ismail. Ini yang buat sebagian besar dari ahli kitab akhirnya mengurungkan niatnya untuk
Hijrah untuk apa? Untuk memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini diabadikan di surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kufur dari golongan ahlu kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Gitu. Bukti yang nyata datang ternyata Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yang datang ini Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran suci kitab Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, akhirnya ternyata bukan dari Bani Israel. Akhirnya nggak jadi mereka beriman. Sebagian beriman masuk Islam, Yahudi, Nasrani itu masuk Islam, sebagian lagi tetap Yahudi dan Nasrani. Setelah Rasulullah datang, hadir, maka titel ahli kitab itu udah tidak lagi ada. Kenapa? Karena ahli kitab itu artinya kan beriman kepada kitab. Yang kitabnya mereka kan menyebutkan bahwa nanti kalau udah ada Nabi Muhammad, kamu harus beriman kepada ajaran dia. Tapi dia tidak, mereka mengabaikan. Makanya itu tidak disebut ahli kitab lagi. Udah jadi kafir. Kafir itu apa? Tertutup dari kebenaran. Nah, kalau Bunda tahu, ajaran-ajaran Kristen, Yahudi, itu sebetulnya ya, terlepas dari bentuk ibadahnya, sebetulnya aslinya di kitab Taurat, Jabur ataupun Injil itu 11-12 sama Islam. Mereka ada larangan untuk meminum khamar, ada larangan untuk makan babi, anjing, itu ada larangan. Ada larangan untuk berzina, itu ada larangan. Ada anjuran mereka untuk menutup aurat, itu ada. Kalau Bunda sempat ke Eropa Timur, ya mungkin semenanjung Balkan gitu, kita bakalan ngelihat orang-orang perempuan-perempuan yang bajunya tuh gaun-gaun tapi dia pakai kerudungannya panjang. Mereka bukan ahwat Islam, bukan muslimah, tapi mereka adalah Kristen Ortodoks. Mereka Kristen yang menurut mereka ahli kitab, tapi sudah enggak ya. Mereka masih ya mungkin Injilnya masih banyak yang benar gitu. Nah, jadi mereka memakai kayak gitu. Dan di sini pun kalau di gereja-gereja tertentu itu kalau pas waktu kebaktian mereka itu memakai kerudung yang perempuannya. Di gereja tertentu ya. Di gereja tertentu nggak tahu di sini gimana ya. Kalau di luar negeri sih saya lihat masih pakai kerudung kalau di beberapa gereja tertentu gitu. Terutama kayak Katolik gitu kan, yang masih saklek gitu. Jadi sebetulnya mereka tuh masih sama. Oh, balik lagi ke surah Al-Mutaffifin tadi. Jadi kebanyakan para penduduk Madinah ini mereka adalah orang-orang yang membaca kitabnya, menyebutkan bahwa di dalam kitab Injil, Taurat atau Zabur itu menyebutkan mereka harus beriman kepada kepada Muhammad, maka mereka berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah. Nah, mereka kebanyakan orang Yahudi ini. Orang Yahudi dari dulu adalah para pedagang-pedagang handal, bisnismen handal. Ya, kita lihat orang-orang terkaya di dunia zaman sekarang itu kebanyakan adalah orang Yahudi. Ya, karena mereka memang diberikan jago marketing. Kayak Warren Buffett itu mereka kan dia kan Yahudi. Nah, wataknya Yahudi ini agak licik. Makanya ini disebutkan waktu Rasulullah ke Madinah pertama kali hijrah ke Madinah, bingungnya setengah mati. Kenapa? Karena waduh, ini kok kalau dagang kayak gini ya semuanya. Gitu. Dagangnya itu pada ya curang-curangan lah, curang-curangan. Terus mereka curang. Kenapa mereka curang? Nah, ini sebentar balik lagi. Ini kaum di waktu hijrah itu kan ada kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya. Kaum Ansor itu kaum orang-orang yang sudah tinggal di kota Madinah. Muhajirin ini orang-orang yang baru datang. Nah, terus waktu itu
orang-orang Madinah saat itu udah biasa banget tuh curang. Sudah biasa banget curang. Hingga orang-orang kaum Muhajirin yang udah Islam totok ini waktu berdagang di kota Madinah ini pertama-tama ngalami dagangnya itu nggak mulus gitu. Banyak rugi. Sampai mereka tuh bertanya kepada Rasulullah, atau gimana ini kok rugi terus gitu. Mereka biasa ngurangin timbangan. Makanya mereka untungnya banyak gitu. Nah, apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang, ya mereka mengurangi timbangan aja untungnya banyak. Coba kamu nambahin timbangan. Rasulullah malah bilang gitu, nambahin timbangan. Coba kamu nambahin timbangan. Lah, kok malah nambahin timbangan? Apa nggak tambah rugi? Kata Rasulullah, tambahi timbangan dengan tujuan untuk sedekah. Dan hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan untuk kebaikan melainkan kebaikan pula. Kata Allah suruh coba kamu malah tambahin aja timbangan. Tambahin timbangan. Orang-orang Yahudi pada untung besar gara-gara mengurangi timbangan. Orang-orang Muslim yang biasa nimbangnya tuh pas, rugi terus, malah Rasulullah ngusulinya tambahin timbangan. Suruh tambahin timbangan. Tapi karena orang-orang zaman dulu itu sami'na wa ta'ana. Mereka dengar, mereka patuh. Makanya sebutnya orang-orang yang zaman dulu sullatu minal awalin, mereka kebanyakan orang-orang yang masuk surga emang orang-orang dari zaman dulu. Gitu. Kira mereka nurut. Dan apa yang terjadi ternyata dengan begitu menambahkan timbangan, justru dia mendapatkan untung yang jauh lebih banyak. Kenapa? Ini yang disebut sebagai, kalau di dunia marketing, strategi marketing experience. Kita itu istilahnya memegang emosional dari buyer. Memegang emosional dari buyer. Jadi kalau si buyer itu akan ngerasa happy, kalau ternyata di rumah, kok banyak ya timbangannya, kok berasa banyak ya. Atau kadang-kadang kan ada ini ya, ada pedagang zaman sekarang yang memberikan giveaway. Kamu kalau beli 2, nanti kamu dapat gratisan ini. Gitu. Itu nggak apa-apa. Itu kan kesannya kan, itu kan sebenarnya menambah cost ya. Tapi ternyata ini malah istilahnya disyariatkan sama kita gitu. Tujuannya adalah lebih ke ya udahlah, walaupun itu masuk dalam budget marketing, menambah cost juga. Tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala, insyaallah ini karena Allah Ta'ala, insyaallah Allah akan tambahkan tambahkan keberkahan dalam keuntungan kali lipat. Oke, ini baru pembukaan. Balik lagi, oke, kita masuk lagi ke ayat 1. Oke. Ayat 1. Wailul lil mutaffifin. Wailun, celakalah, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Nah, ada 2 pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang kata wailun. Kata pertama, wailun itu adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam. Ada namanya wailun. Ya. Ada juga yang menyebutkan wailun. Wailun ini adalah pendapat kedua, artinya kecelakaan atau kebinasaan. Ya. Jadi sebetulnya intinya sama aja. Kalau disumpahin sama Allah, pasti ujung-ujungnya masuk neraka. Nah, jadi sinkron ya. Wailun ini adalah satu tempat di neraka jahanam, sedangkan wailun ini juga artinya adalah kecelakaan, kebinasaan. Adapun lil mutaffifin dari kata tatfifu, diambil dari kata tufafu. Ada artinya ukurannya kurang dari segenggam tangan. Kenapa? Karena zaman dahulu belum ada timbangan. Nimbangnya pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan dewasa, wallahu a'lam bishawab, gimana caranya biar bisa seimbang gitu. Nah, makanya gara-gara itu rawan sekali kecurangan, karena ukuran tangan seseorang sama-sama usianya sama kan beda. Ya. Nah, di sini wailul lil mutaffifin. Maksudnya Allah mencela
orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan dan takaran, meskipun pengurangan tersebut hanyalah sedikit. Dan memang yang biasa dilakukan oleh para pedagang adalah mengurangi hanya sedikit timbangan dan takaran. Ya karena kalau ngurangin dikit kan nggak terlalu ketahuan ya. Nah ini banyak nih di pasar-pasar itu timbangan-timbangan itu banyak yang dikurangin gitu dengan maksud untuk apa? Untuk mendapatkan profit yang jauh lebih besar. Tapi itu hati-hati, itu dilaknat sama Allah. Mendingan daripada dilaknat, ya udahlah kita insya Allah. Nah ini dia, balik lagi. Bunda tahu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah Allah tuh tidak menyuruh kita, Allah tuh tidak memerintahkan kita untuk jadi kaya raya. Allah tidak memerintahkan kita untuk jadi konglomerat, tidak menyuruh kita menjadi dokter dan lain sebagainya. Tapi Allah menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk di akhirat nanti, bekal untuk masuk surga. Ya. Gitu. Nah, tapi nanti jangan disalahartikan, maksudnya ibadah doang. Enggak. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah Ta'ala, insya Allah itu berniat ibadah. Mau itu bekerja, nyuci piring, masak, atau apapun itu, kalau diniatkan karena Allah Ta'ala, insya Allah itu dapat pahala, karena itu berniat ibadah. Nah, jadi kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh kita yang membedakan dia itu bernilai ibadah atau tidak, itu adalah dari niatnya. Ya, gitu. Jadi, begitupun dalam berdagang. Nah, gunanya dagang apa sih? Berdagang itu tidak semata-mata untuk mencari laba, mencari profit. Berdagang itu ya, tujuannya tidak hanya itu, tapi tujuannya untuk mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Oh, Bunda tahu saya sudah pernah sampaikan di bab sebelumnya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Begitupun tentang rezeki. Banyak sedikit rezeki itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Cuman cara menjemput rezekinya itu yang masih apa ya? Masih pilihan. Apakah kita mau mengambil jalan haram? Apakah kita akan mengambil jalan halal? Hasilnya sama. Makanya rugi banget orang yang mendapatkan sesuatu lewat cara haram. Karena dia udah dapat dosa, hasilnya sama. Hasilnya sama. Ya, sama dengan dia dapetin dengan cara halal. Makanya sebetulnya orang-orang yang koruptor itu dia nggak ujuk-ujuk apa ya? Dia nggak ujuk-ujuk dia bisa korupsi gitu. Orang yang korupsi itu biasanya memang dia punya kepandaian di situ ya. Dia punya keahlian, makanya dia mendapatkan jabatan di situ karena orang-orang yang korupsi kan karena punya jabatan. Mereka pintar. Sebetulnya tanpa korupsi pun dia sudah bisa mendapatkan harta sebanyak itu. Cuman dia pilih jalan ekspres dengan korupsi. Gitu. Oke, lagi wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Siapakah orang-orang curang itu di ayat 2 sama 3 dijelaskan? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina orang-orang yang apabila iktalu menerima takaran dari orang lain, alan nasi manusia lain, yastawfun minta dicukupkan. Alladzina idza iktalu 'alan
nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, tapi di ayat 3, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza, dan apabila kaluhum, mereka menakar, aw wazanuhum, atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, curang itu artinya adalah orang kalau berurusan sama orang lain, mintanya timbangannya pas. Tapi kalau dia yang berdagang, menjual, dia malah mengurangi timbangan. Para ulama menyebutkan bahwasanya perbuatan curang ini adalah salah satu contoh perkara yang dianggap sepele oleh sebagian orang, ya, tetapi ternyata masalah mengurangi timbangan bukanlah perkara yang ringan. Ini termasuk dosa besar. Bahkan gara-gara perkara ini, umatnya Nabi Syuaib, kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah, diazab sama Allah. Itu ada di surah Hud ayat 84. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak engkau sembah selain Dia, dan janganlah kamu kurangi timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari membinasakan. Nah, jadi kaum Madian ini, umatnya Nabi Syuaib ini, curangnya berjamaah. Nah, curangnya berjamaah, gara-gara itu akhirnya Allah mengazabnya. Nah, jadi Allah tuh mengazabnya. Nah, ini ada di di surah Al-Isra ayat 35 itu juga disebutkan yang wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama. Jadi kebanyakan penduduk Madinah saat itu, yang kebanyakan orang-orang Yahudi itu menggunakan takaran takarannya itu tidak sesuai dengan seharusnya. Ya. Dan jadinya jadi timpang antara penduduk Mekah yang hijrah itu, mereka terbiasa jujur karena kan udah lumayan tuh, udah 13 tahun ya beriman pada ajarannya Rasulullah, jadi mereka sudah terbiasa jujur. Sedangkan penduduk Madinah ini terbiasa untuk curang. Nah, Bunda hati-hati ya, bunda-bunda yang berdagang. Saya tahu ini dari status-statusnya bunda-bunda ini banyak yang pedagang. Jujur aja, jujur dengan segala keadaan dari dagangannya. Karena kita tuh berdagang bukan hanya untuk mendapatkan laba yang besar, tapi juga untuk meraih keridhaan Allah. Insya Allah, jadi berdagang itu juga hubungannya untuk surga dan neraka. Ingat, ada banyak-banyak hal, ini mungkin harus ikut kelas muamalah nih, muamalah dagang. Karena kebanyakan tahu Bunda, banyak orang yang masuk neraka ini justru dari kalangan pedagang. Kenapa? Karena orang-orang marketing ini dengan strategi-strategi marketingnya ini bisa terjerumus ke dalam dosa yang tidak disadari. Ya banyak hal ya, kayak misalkan saya ini kayak sampaikan dropship itu boleh nggak sih? Nah, kalau di dalam Islam itu pada prinsipnya namanya berdagang itu harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan. Baik itu penjual ataupun pembeli. Makanya penjual di dalam Islam itu sebelum berakad, si penjual harus sudah memegang barangnya.
barangnya sudah dipegang di tangannya, baru diserahkan kepada pembeli. Jadi tidak ada tuh sebetulnya dalam Islam ya, dalam Islam tuh barangnya dikirim dari tempat lain. Dikirim dari tempat lain, itu sistem dropship. Kalaupun ada seperti itu, namanya bukan sistem dropship ya, tapi kita lebih sebagai makelar. Jadi misalkan penjualnya itu si A, supplier itu si A, kita si B ini sebagai penjual dropshipper ya. Terus ada si C yang beli. Dalam konsep Islam, si C ini tidak boleh transfer ke rekeningnya si B. Kalau cuma sebagai dropship, barang dikirimkan langsung dari A ke C. Tapi si C harus transfer langsung ke rekeningnya si A. Karena yang punya barang, yang megang barang si A. Nah, aduh, terus gimana dong gitu? Wah, nanti gini dong, nanti dia langsung potong kompas dong, nggak lewat kita. Makanya jadinya sistemnya si B ini lebih ke reseller, lebih ke makelar. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana supaya kita orang itu bisa langsung transfer aja ke kita, nggak usah dari itu. Ya mau gimana caranya? Barangnya si A harus kita pindahkan dulu ke rumah kita. Dengan cara apapun, kadang-kadang ada banyak kok supplier yang membolehkan, ini kamu pegang dulu deh barangnya. Yang penting kita megang. Bayarnya tuh konsinyasi belakangan gitu. Itu ada. Insya Allah ada. Atau kita gimana caranya, pokoknya ada di tempat kita, mungkin kita nggak bayar semuanya dulu ke supplier, tapi kita sudah punya hak untuk menjual. Jadi memang harus kita pegang dulu. Harus kita pegang dulu baru dia. Nah, sama kayak prinsipnya itu seperti itu, benar-benar seperti itu. Bagaimana kalau sistem just tip? Nah, just tip nih. Siapa yang suka ikutan just tip? Tapi saya juga sering nitip, bukan sering jualan just tip. Sering nitip. Tapi qadarullah ya, alhamdulillahnya banyak pemain-pemain just tip di luar sana, walaupun dia sebetulnya bukan Muslim ya, itu malah dia pakai prinsip syariah. Just tip yang benar tuh kayak gimana? Just tip yang benar, tidak boleh ada transaksi apapun, tidak boleh ada uang masuk sebelum kita pegang barangnya. Ini beberapa tempat just tip yang saya kenal itu malah keren. Jadi dia bilang di Instagramnya gitu, nanti jam segini kita bakalan live ya dari Perancis gitu, dari Paris misalkan. Ya, anggaplah itulah gitu. Dari Paris, nanti semuanya gabung. Nah, orang-orang itu yang pada mau beli, mantengin tuh live-nya. Di live-nya, si pedagang itu benar-benar videoin, udah izin. Nah, ini harus ada izin juga sama pemilik. Pedagang just tip itu videoin gitu kan. Videoin barangnya, terus bahkan di shoot ininya, harganya. Harganya itu benar-benar dilihatin. Harganya dilihatin, Bun, harganya segini ya. Kurs dolar saat ini tuh segini, sesuai dengan kurs dolar saat itu. Dan nanti harganya ditambah just tip ya, ongkos just tip itu udah termasuk ongkir sampai ke rumah Bunda. Kan lumayan dari Perancis ya. Tapi pun harganya murah banget, ongkos just tipnya tuh sedikit murah banget. Nggak ada seberapanya daripada ongkos pesawat dari sini ke Paris lah gitu kan. Kayak gitu. Nah itu dia sudah, nanti kalau misalnya ada yang deal, aku mau itu gitu kan, di foto terus dia, oh mau ini ya, oke benar ya, mau ya, di keep sama si penjual bahkan belum minta DP dari si calon pembeli. Kerennya kayak gitu, udah di keep. Nah orang-orang yang merasa pengen beli buru-buru cepet-cepetan kan, aku mau nih. Mereka akhirnya bayar lunas nggak apa-apa, toh si pedagang itu sudah membeli, sudah mengkeep. Biasanya transaksi itu baru deal transferan itu setelah dia selesai live, itu means sudah dibeli sama si just tip. Ada juga pedagang just tip yang dia nggak ngasih tahu harga aslinya, pokoknya harganya itu sudah termasuk markup-an dia, termasuk ongkir. Tapi
si pedagang just tip ini udah beli aja semuanya, beli barangnya. Dia live-nya tuh nggak terlalu detail. Cuman, oh ini gini-gini, aku nanti mau beli ini ya. Nanti transaksinya besok nih, kalau aku udah ini. Tapi aku paling belinya nggak banyak, gitu. Cuman segini-segini. Nah itu, jadi udah di markup. Dan itu nggak apa-apa. Toh barangnya sudah dibeli. Pada prinsipnya, di dalam Islam, segala transaksi itu tidak merugikan siapapun. Tidak merugikan pembeli ataupun penjual. Makanya dalam berserikat sekalipun, syirkah ya, berserikat, nanti ada yang tanya, boleh nggak sih kita jual beli saham? Kalau dalam Islam ya itu tidak boleh, karena ada unsur gambling juga di situ. Terus kalau misalkan dia bilang, aku kan urun, ini kan aku menginvest di satu perusahaan itu. Nah, kalau perusahaannya besar banget, kita kalau cuma invest 100 juta mah nggak dilihat, nggak kelihatan. Ya walaupun itu ada udah ada misalkan udah 100 lembar saham, tapi itu nggak kerasa, nggak akan terlihat sama pemilik CEO-nya itu nggak akan ketahuan, ya. Jadi CEO-nya tahu ada yang ini, itu juga dari laporan itu, laporannya nggak akan detail namanya siapa. Gitu. Syirkah yang benar, syirkah itu bersarikat antara pemilik bisnis dengan bisnis itu harus tahu orang yang mana, harus jelas akadnya. Dia dapat berapa persen karena dia apakah dia menyumbangkan ilmunya, tenaganya, atau hartanya. Jadi benar-benar jelas gitu, nggak ada yang ya kayak investasi bodong ya. Ini hati-hati dengan investasi bodong. Ini saya harap bunda-bunda tidak terjebak dengan investasi bodong. Kalau investasi bodong itu kan biasanya gara-gara kenapa? Bunda terlalu keburu nafsu. Aduh enak nih, keuntungannya besar gitu. Keuntungannya besar, aku inilah invest lah. Keburu nafsu. Nah, padahal nggak jelas gitu. Padahal kalau dalam berserikat kita invest sesuatu tuh harus jelas, harus tahu persis bisnisnya tuh apa, siapa aja pemain di dalam situ, siapa aja maksudnya usahanya itu siapa. Jadi udah jelas, jadi nggak asal masukin. Nah, kenapa orang sih bisa terjebak sama investasi seperti itu? Karena mereka itu wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka itu mencintai harta melebihi kecintaannya dengan kecintaan yang berlebihan. Orang tuh kalau orientasinya itu udah materi, uang. Jadi kadang-kadang nggak bisa berpikir jernih. Berpikir jernihnya tuh apa? Ya iya sih, masa iya sih ada bisnis, misalkan bisnis yang ada hubungannya dengan makhluk hidup, menjanjikan keuntungan konstan 10% gitu dari investasi dia, nggak mungkin. Karena secara garis besar makhluk hidup itu ada kemungkinan mati, gitu kan. Jadi nggak mungkin. Makanya Bunda jangan tergoda sama keuntungan, invest hanya dengan keuntungan. Karena tidak ada bisnis yang too good to be true. Menggiurkan banget gitu, kayak untungnya untung banget gitu, nggak mungkin, nggak ada banget, nggak ada kayak gitu. Gitu, even saya qadarullah, saya juga berbisnis itu kan, itu makhluk hidup. Jadi kebayang nggak sih, satu domba mungkin untungnya berapa sih? Mungkin 500.000 gitu kan. Tapi belum tentu itu domba hidup semuanya. Setiap bulan pasti ada yang mati. Jadi kan ada resiko kerugian. Dan nggak mungkin bisa memberikan keuntungan yang sama. Itu makanya kalau saya sih ya udahlah lillahi ta'ala aja. Ikhtiarnya itu, toh rezeki sudah ditulis sama Allah, jadi nikmati aja prosesnya. Oke, balik lagi. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Nah, orang-orang yang berbuat curang
Orang-orang yang berbuat curang, mereka berbuat curang karena mereka nggak yakin akan adanya hari pembalasan. Maka mereka berbuat curang. Curang aja terus. Mereka nggak yakin ada hari pembalasan. Hari di mana Allah akan membalas apapun yang dia lakukan. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan atau keburukan seberat zarah akan diperlihatkan. Nggak ada yang luput. Nggak ada yang luput dari penglihatan Allah. Semua akan dibalas. Semua akan dibalas. Orang tuh kalau paham bahwa suatu hari nanti akan ada hari pembalasan, itu akan berpikir 7.000 kali. Berpikir berkali-kali kalau mau curang. Berpikir berkali-kali kalau mau curang. Ya. Liyaumin adim. Liyaumin adim. Kalau tadi ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Dibangkitkan pada kapan? Liyaumin adim, pada hari yang dahsyat. Apa itu hari yang dahsyat? Hari yang dahsyat di ayat 6 disebutkan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma, pada hari yaqumu, bangkit, annasu, manusia bangkit, li rabbil alamin, menghadap Tuhan seluruh alam. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan semesta alam. Ya. Orang itu curang karena mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, hari yang dahsyat. Hari di mana manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Tuhan semesta alam. Ya. Jadi orang-orang itu bisa berbuat dosa ya karena mereka nggak yakin akan adanya hari pembalasan. Ada hati-hati ya dengan berdagang ya. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara berdagang. Atau enggak? Ya itu tadi saya bilang, ini sedikit intermezzo ya. Kenapa banyak orang-orang marketing yang masuk neraka. Jadi pada Alkisah suatu hari ini ada orang yang mati suri ceritanya. Orang mati suri ini diajak keliling-keliling ke surga atau ke neraka. Ditanyain sama malaikat, kamu tuh nanti mau masuk surga apa neraka? Yuk kita survei dulu. Survei kayak mau field trip, survei dulu. Nah, waktu di neraka, pertama di surga dulu, di surga itu enak sih enak, tapi kok kayaknya standar banget gitu, saking enaknya, jadi kayak kadang-kadang orang kalau terlalu damai gitu kan jadi aneh gitu kan, pokoknya ya gitulah, terus kayaknya kok orang-orang pada sibuk sendiri ya, emang sibuk bersenang-senang gitu, sibuk sendiri, aku nggak ditegur nih gitu kan. Terus juga malaikat juga biasa aja, paling senyum ya udah gitu, terus dia masuk sendiri gitu kan. Pokoknya plain banget gitu dia. Terus akhirnya tiba giliran neraka. Pas di neraka, dari luar dia udah disambut sama entah apalah itu, sebenarnya malaikat penjaga neraka, tapi pakaiannya bagus, bersih, ramahnya minta ampun. Halo, selamat datang di neraka gitu. Dikasih welcome drink gitu kan. Dikasih welcome drink, dikasih ini, pokoknya kayaknya manis banget lah, diajak kemana-mana, dan itu saat itu neraka tuh tidak terlihat menyeramkan. Kelihatannya malah jadi kayak surga gitu kan. Kok seru banget ya. Ini sampai si orang itu yang mati suri tanya, ini beneran nih di neraka gitu kan. Ini neraka, iya. Kok neraka beda ya gitu kan. Iya gitu, terus tetap dijamu lah. Dia tuh jadi seneng banget kan. Akhirnya di ujung cerita ditanya nih, jadinya gimana nih, besok mau masuk mana nih sama malaikat, mau masuk surga apa neraka? Dengan yakinnya si orang itu jawab, aku masuk neraka aja deh. Serius nih, bener masuk neraka? Iya, masuk neraka. Udah pede banget nih, besoknya mau masuk neraka nih. Dia udah membayangkan neraka seseru kemarin. Ternyata baru aja dia dekat pintu neraka udah digeret sama malaikat penjaga neraka yang mukanya serem banget, merah hitam, terus bajunya juga dari api-api membara gitu, diseret langsung dia
misalnya mau dilempar ke dan diseret masuk ke dalam, udara di dalam tuh benar-benar yang panas sepanas-panasnya, air bergejolak, air panas, terus ada orang teriakan-teriakan. Waktu dia mau dilempar, dia sempat bilang gini, tunggu dulu, sebentar. Ini neraka kan? Iya, neraka. Kok beda ya sama yang kemarin? Kemarin itu kok kayaknya enak banget gitu. Malaikat penjaga neraka yang bertugas saat itu bilang, kemarin hari apa ya gitu, kemarin gitu kan. Terus penjaga neraka bilang, oh kemarin itu hari terakhir kita promosi. Ternyata kemarin itu cuma promosi, makanya neraka terlihat begitu indah. Dan kenyataannya neraka ya sekejam itu. Nah ini relate sekali dengan keadaan sekarang ya. Coba deh kita bayangin ya, segala sesuatu yang kira-kira bakalan masuk neraka tuh enak-enak semuanya. Apa misalkan? Misalkan di dalam ya curang gitu kan, itu kan enak sebetulnya. Bohong, enak. Itu makan nggak sesuai aturan, yang makan yang haram kek, mau minum wine kek, enak-enak gitu. Ya, masuk neraka. Makanya Allah bilang, orang-orang yang masuk surga itu adalah mereka yang wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Mereka yang menahan hawa nafsunya dengan sekuat tenaga. Makanya dia diganjar Allah masuk surga. Kalau neraka emang asik-asik aja. Coba deh lihat. Yang banyakkan iklan-iklan, justru iklan-iklan yang menggiurkan adalah iklan-iklan yang kira-kira suatu hari nanti bakalan masuk neraka. Gitu. Oke. Kita masuk kita 1 sampai 6 aja. Screen. Ayat 1. Wailul lil mutaffifin. Wailun, celakalah lil mutaffifin bagi orang-orang yang curang. Wailun, wai itu sifat lil, lul, tanwin ketemu lam itu idgham bila gunah. Wailul lil mutaffifin. Ya, jadi langsung lebur tanpa ditahan. Mutaffifin, Pak di belakang itu mad alif disukun karena dia mad tabi'i, ya, fa-nya kasrah ketemu ya sukun bertemu dengan nunnya harokat fathah tapi diwakafkan. Jadi sukun. Lil mutaffifin 2 sampai 6 harokat. Nah, sebetulnya itu ada tanda wakaf al-waqfu mamnu' sebaiknya tidak berhenti, tapi kalau di akhir ayat enggak masalah. Wailul lil mutaffifin. 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 Celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat 2-nya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina, orang-orang, idza apabila iktalu menerima takaran 'alan nasi dari orang lain yastawfun minta dicukupin. Alladzina dalnya 2 harokat matabi'i. Iktalu taknya 2 harokat, lamnya juga matabi'i. An-nasi alif lam sansyah, alif lamnya tidak dibaca, nunnya tasjid, gunnah dan matabi'i yastawfun, fa-nya di belakang matahari disukun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ingat, kaf sukun itu punya sifat syiddah. Apa itu syiddah? Tertahannya suara. Ya, tertahannya suara. Ya, si kaf itu punya sifat hamas. Hamas itu apa? Hamas itu adalah ada aliran udara waktu mengucapkannya.
Ya, makanya kita mengucapkan idzak, idzak. Jadi ada kehnya dong. Idzak talu 'alan nasi yastawfun. Jadi bukan idzak, tapi idzak. Idzak talu 'alan nasi yastawfun. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا dan apabila kaluhum dia menakar awazanuhum atau menimbang yukhsirun mengurangi. Wa idza dalnya 2 harokat, kalu kaf sama lamnya 2 harokat. Nah, ini sering kejebak orang bacanya wa idza kalu lamnya kurang panjang. Wazanu nunnya mad tabi'i juga 2 harokat, yukhsirun ra di belakang mad arid disukun. Wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ Ala lamnya mad tabi'i 2 harokat, yadhunnu nunnya gunnah harus ditahan, yadhunnu ulaika lamnya panjang, mad wajib mutasil 6 harokat. Annahum nunnya gunnah, annahum mim sukun ketemu mim itu mimi. Mab'utsun ba-nya qalqala, ainnya 2 harokat, ta-nya sa-nya itu mad alif disukun. 2 sampai 6 harokat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun Ala yadhunnu mereka tidak mengira ulaika annahum bahwa sesungguhnya mereka bakalan dibangkitkan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun 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 Ulang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim liyaumin 'adzim liyaumin 'adzim liyaumin pada hari 'adzim yang dahsyat. Yau itu sifat lin itu adalah huruf berharokat fathah bertemu dengan huruf waw atau ya, waw sukun atau ya. Yaumin tanwin ketemu ain izhar, 'adzim dha-nya itu mad alif disukun. Liyaumin 'adzim liyaumin 'adzim liyaumin 'adzim
liyaumin 'adzim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma pada hari yaqumun nasu manusia berdiri lirabbil alamin menghadap Tuhan semesta alam. Yauma yaqumu khafnya matabai an-nasu alif lam samsiya nunnya gunnah matabai al-alamin alif lam qamariyah ainnya 2 harokat matabai mim di belakang mad alif. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ulang dari awal. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila iktalu menerima takaran 'alan nasi dari orang lain yastawfun minta dicukupin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila kaluhum kaluhum menakar atau menimbang yukhsirun dikurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu, mereka tidak mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Liyaumin 'adzim, liyaumin 'adzim, di hari yang dahsyat yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma pada hari yaqumun nasu, hari an-nasu manusia berdiri di hadapan lirabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Oke, Bunda, adakah pertanyaan Bunda? Assalamualaikum, Bu Guru. Ya. Mau nanya, semoga Ustazah dan Bunda-Bunda di kajian ini selalu dirahmati Allah. Ahwan izin nanya nih membahas hukum GoPay, Bu Guru, dalam aplikasi Gojek, khususnya dari sudut pandang agama Islam, dari sudut pandang norma-norma syariah gitu. Karena ada Ustadz yang menyatakan dalam ceramah yang disiarkan lewat YouTube gitu ya, beliau menyatakan bahwa GoPay itu haram gitu. Padahal mungkin ini yang saya tahu gitu, semua bentuk muamalah sebenarnya dibolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang atau mengharamkan. Itu hukumnya bagaimana Bu Guru? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insyaallah. Jadi pada dasarnya GoPay itu, nah ini, GoPay ini kan emang salah satu dari e-wallet ya. Nah, namanya e-wallet itu berarti sebetulnya uang kita mengendap di sana. Terus kadang-kadang pihak provider GoPay itu memberikan ya sama seperti kita nabung di bank ya. Kalau kita mengendapkan uang di situ, terus nanti ada kayak rewardnya dalam bentuk bunga, interest gitu kan. Nah karena si GoPay ini
Kenapa ulama itu menyebutkan GoPay ini haram? Kenapa? Karena si GoPay ini pun sama, dia juga memberikan reward yang sama ketika apa ya? Ketika beli sesuatu nanti dia dapat diskon. Beli sesuatu tuh dapat diskon. Diskon karena dia pakai GoPay. Nah, sebetulnya diskon itu yang dikhawatirkan ya udah pasti ya itu adalah riba karena itu adalah bentuk reward. Bentuk reward dari GoPay, bentuk reward dari GoPay untuk para nasabahnya yang pakai GoPay biar dia lebih mudah dan dia biar terus-terusan top up GoPay-nya gitu. Top up GoPay-nya. Kemudian belakangan ya kalau dulu saya ingat ya karena saya juga masih pemakai GoPay ya. Karena saya mikirnya adalah gini, ini balik lagi ke akad just tip nih. Balik ke akad just tip. Yang disebut just tip itu adalah tidak boleh ada yang dirugikan dalam proses dagang, dalam proses transaksi. Nah, untuk GoFood ya. Untuk GoFood itu kan berarti akadnya jadi just tip ya. Akadnya jadi just tip nih. Nah, just tip. Namanya just tip, saya bilang tadi, namanya just tip, itu kita nggak boleh tuh, nggak boleh nggak boleh ada salah satu yang dirugikan. Misalkan, rugi nggak kita kalau tidak ada yang dirugikan, termasuk si kurir Gojek ya. Si kurir Gojek kan kalau misalkan just tip, dia kan kalau misalkan kita tidak ada GoPay, berarti dia harus bayar pakai uang dia dulu kan. Dia harus bayar pakai uang dia dulu, terus belikan, terus baru antar ke mana sih, ke kita. Nah dia padahal si kurir ini bukan pedagang. Ingat, kita kalau transaksi jual beli harus langsung ke pedagang. Kalau tidak langsung ke pedagang, berarti kita apa ya namanya? Maksudnya harus ada realnya dulu ya si uangnya itu kan. Nah, dengan kita ada GoPay berarti si kita tuh benar-benar nitip gitu, kayak kita nitip. Tolong ya titip beliin ini. Nah, di situ terus iya, harganya berapa sih? Kalau menurut harga di situ ada tulisannya segini. Oke. Terus dan si kurir melalui GoPay si Gojek bilang, "Iya, tapi ongkosnya segini ya." Setuju nggak? Kalau misalkan kita setuju, oke, setuju. Minta tolong beliin, uangnya segini, ongkirnya segini. That's it. Baru uang itu dibelanjakan sama si kurir. Insya Allah tidak ada yang dirugikan dari itu. Ya, semuanya aman. Sebaliknya kalau misalkan si kurir kita akadnya itu ya GoFood, tapi kita nggak ada saldo GoPay di situ, berarti kan yang harus belanjain si pakai uangnya si kurir kan. Dan pada kenyataannya akhirnya banyak kurir yang kebohongan gitu kan, dengan apa sih namanya pesanan fiktif gitu kan. Dia udah belanjain, udah keluar uang banyak, ternyata orangnya ngilang gitu. Nah, itu akhirnya dirugikan. Nah, balik lagi, haramnya itu di mana? Haramnya itu adalah dari kemungkinan kita menggunakan diskon. Nah, biasanya emang senang banget nih kita menggunakan diskon. Kalau zaman dulu saya baru-baru awal dulu pakai GoPay itu diskonnya itu langsung automatically kalau kita pakai GoPay langsung diskon. Kalau sekarang saya yakin pasti si GoPay ini ada apa ya? Ada kayak konsultan syariahnya ya, biar bagaimana pasti ada lah gitu. Konsultan ya walaupun ribanya juga jadi banyak. Akhirnya sekarang si GoPay itu sudah memperbaiki sistemnya. Kita kalau nggak klik diskon tidak akan dapat diskon. Jadi insya Allah tidak ada cashback. Tidak ada cashback berarti tidak ada unsur riba di situ. Unsurnya benar-benar insya Allah cuman nitip untuk memudahkan kalau transaksi gitu kan. Kita kalau jadi cashless gitu kan, jadi tapi nggak ada keuntungan apapun untuk kita. Kita baru bisa dapat cashback atau diskon kalau kita ngeklik. Nah, kalau enggak ya enggak.
Nah, itu prinsip kehati-hatian, nggak usah ngeklik diskonnya. Gitu. Makanya sekarang udah tahu nih si Gojek udah merasa, waduh, kalau kayak gini orang-orang pada untungnya aku apa nih, cuma megangin duit orang, nggak ada untungnya sama sekali. Akhirnya sekarang si Gojek ini gencar nih produk baru, bukan GoPay-nya yang ditonjolin, tapi GoPay Later. Nah, GoPay Later-nya itu yang riba banget. Yaitu jadi minjemin gitu kan, minjem ya seperti kartu kredit. Nah, makanya sekarang kalau diperhatikan diskon-diskon itu cuma ada kalau mereka pakai GoPay Later. GoPay Later, bukan pakai GoPay biasa. Karena si Gojek ini udah merasa, aduh aku nggak akan dapat untung apa-apa nih kalau misalkan begini caranya gitu. Makanya dipakai keuntungan yang sangat menarik, cashback untuk GoPay Later itu sangat besar. Menggiurkan sekali. Udah itu bayarnya bisa sebulan kemudian gitu. Dengan kata dia bunganya nggak banyak gitu. Kayak gitu. Nah, ini mau ditanya lagi, gimana nih, apa namanya, pakai GoPay apa enggak? Gitu kan. Kalau saya, honestly, masih pakai GoPay, tapi saya hindari untuk memakai diskonnya. Gitu. Kenapa saya pakai GoPay? Karena saya mungkin lebih ini aja ya, lebih ke insya Allah tuh ya mau gimana pun juga sekarang pun saya masih pakai bank. Masih pakai bank. Pakai bank gunanya karena saya nggak sanggup untuk menyimpan uang di bawah kasur gitu. Terpaksa saya meminta tolong bank untuk mengkeep uang saya, walaupun apa ya, saya cari tabungan yang tidak pakai bunga-bungaan lah, maksudnya minim bunga. Seandainya Pak ada bunga mungkin habis juga sama biaya ini, sama biaya apa sih namanya, biaya administrasi jadi kayak udah insya Allah meminimalisasi debu-debu apa ya, debu-debu riba. Jadi kalau nah ini terserah Bunda nih, apakah masih boleh pakai GoPay ataukah tidak? Untuk prinsip kehati-hatian memang sebaiknya itu tadi, mungkin top up-nya kalau lagi butuh aja. Lagi butuh jadi tidak ada uang mengendap, terus Bunda tidak pakai fasilitas dari diskon-diskonnya gitu. Gitu. Ternyata diskon itu adalah ya itu jeratan supaya riba. Afwan, Ibu mau nambahin. Ya. Selama diskonnya yang ngeluarin itu si penjual, menurut ada Ustadz yang ngomong sih itu tidak termasuk riba karena e-wallet itu kan fungsinya hanya untuk bayar alat bayar. Yang riba di situ kan kalau ada penambahan manfaat di luar dari alat bayar. Jadi mungkin bunda-bunda juga bisa selektif cari promonya selama yang keluarin merchant-nya. Kan ada tuh suka misalnya let's say kita beli Jeko. Itu kan bisa klik promo tuh kan ada tombol promonya. Kalau yang ngeluarin pure Jeko terus misalnya begitu di select itu bisa all payments, COD, GoPay or anything itu berarti insya Allah sih yang ngeluarin Ya. merchant-nya. Yes. Ya, maksudnya itu kalau yang ngeluarin merchant-nya ya. Riba. Tapi Kayak kebanyakan adalah keluarnya ya itu tadi kan yang kalau keluar langsung dari merchant-nya kan memang dia tidak pakai klik-klik lagi kan, tidak ada pengurangan ya emang dia harganya udah segitu gitu. Kalau misalkan GoPay yang fasilitas untuk pemilik GoPay itu biasanya memang ada tulisan kalau beli pakai GoPay udah di-mention kalau beli pakai GoPay akan dapat diskon segini. Dengan pembelanjaan segini dapat diskonnya segini, pembelanjaan segini dapat diskonnya segini. Sedangkan kalau kita lihat di aplikasi Gojek tuh, kalau emang diskon langsung dari merchant-nya dia tidak ada prasyarat dia harus pakai GoPay atau GoPay Later gitu. Gitu. Gitu sih Bun jadi Makasih Bu Guru, makasih Bunda Ria ilmunya, jadi masukan. insya Allah kita menuju untuk kafah dengan sedikit demi sedikit mengurangi debu-debu riba gitu. Apa nih?
Kalau kita belanja di minimarket, misalkan belanja 100.000 dapat hadiah atau tebus murah gitu, hukumnya gimana ya? Eh, ini kan sebetulnya giveaway kan, tidak ada apa ya namanya, tidak ada paksaan. Bunda bisa tidak menerima. Dan kalau misalnya menerima, ya itu kan sebetulnya insya Allah ini tidak ada ribanya di sini. Asal tidak mengharuskan Bunda harus pakai kartu apa untuk belanjanya. Kalau belanjanya cash, terus di Alfamart atau Indomart bilang mau tebus murah nggak ini gitu, ini dapat segini gitu kan, Bunda belanjanya udah segini, itu insya Allah nggak apa-apa. Karena sebenarnya tidak ada unsur riba di situ. Itu cuman lebih seperti kayak tadi ya saya bilang, kalau bisa jualin tidak hanya sesuai dengan takaran, tapi melebihi takaran. Gitu. Walaupun sudah ada budgetnya di situ, tapi tetap aja ya itu akan lebih menarik buat orang, buat buyer. Gitu. Baiklah, ada pertanyaan lagi kan Bunda? Iya ini tebus murah dengan ya betul. Ya, oke. Oke. Ada pertanyaan lagi kan Bunda? Insya Allah nih kalau misalnya ini nih mungkin harus ikut kelas muamalahnya juga nih. Di sini nih ada juga nih pakar muamalahnya nih. Di Mbak Astriani Karnaningrum. Mungkin kapan-kapan bisa sharing. Beliau ini kebetulan salah satu penggiat apa namanya komunitas MLM. Nah, nanti bisa dibedah lagi apakah MLM itu halal atau haram, bisa dibedah lagi. Intinya sih dalam Islam itu kalau sesuatu itu harus jelas, tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Makanya di dalam Islam tuh nggak bisa kan pakai ini, kayak apa sih namanya, sistem tengkulak itu nggak boleh kan, tengkulak beli masih di pohon, itu belum waktu panen, itu masih ada unsur goror, belum jelas. Itu. Makanya juga kalau misalkan saya ada tabungan kurban, tidak diakad dari sekarang. Diakadnya menjelang hari raya Idul Adha. Karena apa? Susah untuk ngekip domba atau sapi yang sama dari jauh hari. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di tengah jalan gitu, apakah dia sakit atau apa. Udah deket-deket menuju hari H aja, tiba-tiba ada yang mati. Nah itu harus disonding, nggak bisa ujuk-ujuk langsung tiba-tiba ada disonding. Bu, kalau jualan barang KW, nah ini dia. Oke. Jualan barang KW gimana? Nggak boleh, Bunda. Branded ini sebetulnya nggak boleh. Sebetulnya ini saya bilangin lagi ya. Sebetulnya itu kalau orang Islam itu prinsipnya tuh jujur. Ya. Karena di dalam barang-barang branded itu dia melalui proses panjang sehingga dia bisa dikenal seperti itu. Ada proses panjang, dia harus bayar legalitas haki brandnya itu supaya bisa itu tuh ada banyak proses gitu. Nah, yang barang KW itu adalah barang palsuan. Berarti dia membohongi publik, dia bukan barang asli dan sudah pasti kalau di runut-runut itu jadinya dia mencurangi si pemilik brand yang asli. Makanya saya bilang kita tuh nggak usah terpaku pada brand. Kita pakai sesuai kegunaan aja, bukan ngikutin brand. Kalau kita qadarullahnya belum mampu untuk beli brand itu, nggak usah beli brand-brand yang wow gitu kan. Kita cukup pakai brand-brand dalam negeri aja yang banyak kok brand-brand bagus dan harganya terjangkau sama kita gitu. Nah, itu aja. Jadi kita nggak usah beli yang palsu. Kalau misalkan qadarullah kita udah beli yang palsu, ya udah, next nggak usah beli lagi. Gitu. Ya.
Intinya tuh adalah kalau Islam itu tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa seizinnya, tidak boleh membohongi dan menipu publik, tidak boleh menyelisih aturan pemerintah yang wajib ditaati selama itu bukan maksiat. Jadi ini lebih ke pedagangnya sebetulnya. Kalau penjualnya kan banyak dari kita penjualnya, pembelinya mah banyak dari kita sebenarnya nggak terlalu tahu ya itu KW apa bukan gitu kan. Kalau misalnya dia nggak tahu sama sekali beli ternyata itu KW, ya insya Allah hukumnya bukan pada dia, tapi lebih ke pedagangnya. Jadi prinsipnya di dalam Islam itu semua penuh dengan kejujuran, insya Allah. Gitu. Tidak ada yang dirugikan. Gitu. Nanti Bunda, kan aku nggak ngerugiin siapa-siapa beli barang ini gitu. Bundanya nggak rugi, pedagangnya mungkin nggak rugi, tapi yang di sana-sananya rugi. Mungkin dengan penjualannya itu dengan penjual banyaknya beredar barang KW, akhirnya barang aslinya jadi nggak laku kan. Padahal untuk memproduksi barang aslinya itu butuh perjuangan yang sangat besar. Ada di situ ada modal intelektual juga, modal legalitas juga dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Kak Bunda? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Masya Allah hari ini ada 92 orang, ada beberapa yang baru juga. Ya, kalau yang baru-baru nanti insya Allah akan dibantu sama Ibu Selfie, Bunda Selfie nanti akan yang menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi nggak langsung ke saya juga nggak apa-apa. Bunda Selfie nanti akan menjelaskan. Pokoknya nggak usah takut sama bayangan, nikmati saja prosesnya, insya Allah dimudahkan dalam proses menghafal. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup. Oh ya, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.